untuk masyarakat. Karena kalau panjenengan menemui mereka, Mbak, jenengan tidak tega. Mereka ada yang stroke gara-gara corona, ada yang stres gara-gara corona ini. Dalam sejarah hidup saya belum pernah saya merasakan bangsa kita ini seperti ini keadaannya. Saya langsung saja berbincang dengan Pak Hasan Musahela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, begitu senang ya mendengar aksi yang Bapak lakukan. Tapi kalau boleh bercerita sedikit kepada kita, sebenarnya kapan pertama kali sudah muncul niatan Pak untuk ini membagi-bagikan langsung kepada masyarakat? Saya alhamdulillah tiap bulan selalu membagikan sedekah 2-3 ton tiap bulan, sudah berjalan tahun-tahunan yang lalu. Karena kondisi saat ini corona sangat memprihatinkan saya merasakan bagaimana tidak bisa keluar, dan usaha saya pun saya berhentikan semuanya karena saya takut karyawan-karyawan saling bersinggungan satu sama lain. Jadi saya tutup usaha saya dan mereka saya gaji full. Lalu saya membayangkan mereka yang tidak bekerja, yang dihentikan itu. Saya sudah membagikan hari yang ke-6 ini, ke-6 kali. Rata-rata satu hari 500 kilo untuk 100 orang, dan uang 100.000 untuk 1 orang. Dan insya Allah, Allah memberikan kesehatan kepada saya. Dan saya masih bisa memberikan sedekah kepada teman-teman, kepada rakyat, kepada bangsa Indonesia ini, khususnya di lingkungan saya, di Kecamatan Pasar Kliwon. Saya berharap, insya Allah, tindakan saya ini bisa menginspirasi teman-teman pengusaha yang lain. Ayo, mari kita dukung masyarakat yang tidak kerja ini. Abang-abang beca yang tiap hari hanya nongkrong, nggak ada penumpang. Mereka pulang, tidak bisa membawa apa-apa untuk keluarganya. Begitu juga yang lain. Kita tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah. Justru kita ini harus membantu pemerintah. Kita jangan apatis, jangan diam saja. Kesian ini saudara-saudara kita semua. Gitu Mbak Caca. Iya, Pak Hasan, ini tadi Bapak sempat cerita, usaha Bapak juga terpengaruh dengan pandemi corona. Lantas untuk membagikan sembako tersebut, didapat dari mana? Dari modal, tabungan, atau bagaimana Pak Hasan? Iya, saya kan alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Ya, bulan saya selalu membagi 2-3 ton. Dan sekarang saya akan mengeluarkan lebih banyak lagi. Ini khusus untuk masyarakat. Karena kalau panjenengan menemui mereka, Mbak, jenengan tidak tega. Mereka ada yang stroke gara-gara corona, ada yang stres gara-gara corona ini. Dan saya ngecek di rumah sakit Mawardi, saya telepon dengan dokternya, mengatakan yang banyak yang masuk sekarang itu yang stroke dan yang stres semua gara-gara corona. Ya. Stresnya gara-gara corona ini, bukan mereka kena corona. Posisinya sudah seperti itu, Mbak. Baik. Pak Hasan, ini di tengah usia lanjut, Bapak tapi membagikannya langsung kepada masyarakat. Waktu membagikan itu, Pak, berapa lama, butuh berapa jam Bapak mendatangi satu persatu masyarakat? Saya rata-rata 4 jam, Mbak. Rata-rata 4 jam. Awalnya saya membagi supir-supir beca, abang-abang beca itu yang di jalan. Tapi mereka berkerumunan sampai segitu banyaknya. Saya sendiri takut. Dan saya sendiri juga kesian sama mereka berdampingan. Akhirnya hari-hari berikutnya saya mendatangi rumah mereka. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Mereka tidak berkumpul. Saya yang kulon nuwun mendatangi mereka. Saya melihat masuk ke rumah mereka, kumpul-kumpul mereka. Mereka belum betul-betul dalam keadaan susah, Pak. Keluhan apa lagi Pak yang disampaikan kepada Bapak ketika bertemu dengan masyarakat itu, Pak? Ya, alhamdulillah mereka bersyukur menerima dengan baik. Mereka berterima kasih. Mereka juga saling menangis, Mbak. Karena tiba-tiba ada orang yang datang. Ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman pengusaha semua. Minimal mereka mempunyai harapan dengan kita hadir. Mereka tidak takut, mereka tidak kecewa. Mereka punya harapan, walaupun yang saya berikan hanya sedikit. Insya Allah lain waktu teman-teman yang lain bisa membagi semuanya.
kan enak. Minimal lingkungan masing-masing. Lingkungan masing-masing. Ya. Pak Hasan, kalau kita lihat masyarakat lainnya kan memang ada kondisi yang berbeda, tapi bagaimana kemudian nasihat dari Bapak? Karena ada juga kemudian membeli sembako tapi untuk menimbun di rumah gitu. Sementara yang Bapak lakukan ini luar biasa. Astagfirullahaladzim. Dosa besar orang seperti itu, Mbak. Dosa besar. Insya Allah nanti aparat akan bertindak itu hal-hal seperti itu. Ini dia, kita dalam kata kritis. Dalam sejarah hidup saya, belum pernah saya merasakan bangsa kita ini seperti ini keadaannya. Ini yang paling menderita, paling susah, paling prihatin, paling panik, paling takut semua rakyat. Kita nggak bisa keluar. Baik, Pak Hasan, ingin dengar juga dari Bapak, kalau misalnya ada orang yang hari ini, malam hari ini terketuk hatinya untuk memberikan sumbangan, tapi nggak banyak mungkin uang yang mereka punya, Pak. Ini bagaimana nasihat dari Bapak? Mungkin dia hanya ingin sekedar, tapi ingin juga membantu, Pak. Bagaimana nasihat dari seorang Pak Hasan? Bagus. Mereka bisa memberikan nasi 2 bungkus, 3 bungkus untuk tetangganya yang harus dibantu. Itu sudah baik, Mbak. Kalau semua berbuat seperti itu, bangsa kita tuh nggak masalah. Tidak takut menghadapi corona. Kalau semua mau bersatu, mau bergotong royong seperti ucapannya pemerintah berkali-kali, itu seperti itu posisinya. Kalau kita punya nurani, kita mempunyai sesuatu yang lebih, monggo bagikan, saling bergantian untuk lingkungan masing-masing. Kalau ini lingkungan masing-masing sudah tercover, insya Allah nggak ada apa-apa, Mbak, nggak ada kepanikan itu. Pak Hasan, dengan video Bapak sudah viral, tersebar kemana-mana, ada yang berubah tidak, Pak? Kemudian banyak yang kemudian juga meniru atau juga mencontoh sikap baik Bapak ini berdonasi atau menyumbang, memberikan sembako kepada masyarakat? Alhamdulillah, sudah sangat banyak, Mbak. Sudah banyak. Justru saya yang prihatin. Rumah saya kalau siang sampai sore ada satu becak. Dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Saya sendiri mau menemui mereka di depan. Saya takut. Kalau hari ini saya pergi, besok akan ribuan yang datang ke tempat saya. Jadi saya bingung. Saya akan berbuat. Saya ada stok 5 ton yang sudah saya siapkan. Sudah diplastiki. Dan saya sudah ambil tabungan saya. Tiap hari saya ambil 10 juta. Sudah 5 hari ini saya kumpulin semua. Untuk saya bagi-bagikan hari-hari ke depan ini. Tapi yang di depan rumah saya tiap hari segitu banyaknya, Mbak. Baik. Pusing saya. Baik. Pak Hasan, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Diharapkan juga apa yang diungkapkan Pak Hasan kepada Anda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam bisa kita contoh. Kalaulah saja seorang Pak Hasan bisa langsung membagi-bagikan sebesar apa yang ia mampu untuk kepada masyarakat di tengah pandemi corona, ini mungkin akan baik untuk negara kita. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.